Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan di negara koloni. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Elsa absen 5, Anissa absen 6, Faisal absen 15, Kresna absen 16, Neiva absen 22, dan Zahwa absen 29. Pertama, ada dampak ekonomi, yaitu satu, terjadinya monopoli perdagangan yang dilakukan para penjajah pada rakyat Nusantara. Yang kedua, ada bidang pertanian yang awalnya menjadi sumber ekonomi utama digantikan dengan bidang industri perkebunan. Yang ketiga, ada praktik monopoli perdagangan VOC membuat perdagangan Nusantara jadi meredup di mata internasional. Yang keempat, penerapan sistem pajak bumi dan penyerahan hasil bumi pada pemerintah kolonial. Yang kelima, ada sistem tanam paksa yang membuat rakyat mengalami kerugian dan penderitaan. Selanjutnya adalah urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perusahaan baru yang didirikan mengalami perkembangan. Perusahaan itu membutuhkan personil yang ahli, bahkan mendatangkan personil dari luar negeri. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah, perumahan, dan pelayanan kesehatan khusus untuk personil dari luar negeri tersebut. Secara otomatis, masyarakat pribumi akan terpinggirkan atau miskin, dan mereka akan pergi ke kota untuk mengadu nasib. Abad ke-20, para pengusaha dan keluarga pegawai pemerintah kolonial banyak berdatangan dan beradaptasi dengan kondisi tropis di Hindia Belanda. Mereka menciptakan lingkungan yang ideal berdasarkan golongan Eropa. Hal itu ditandai dengan adanya jalan beraspal, lampu jalan, perluasan lahan kota, dibentuknya taman kota, adanya lahan pemakaman, dan gedung perkantoran berkonsep Nie-indische Baustil. Ini adalah contoh dari bangunan tersebut. Dampak sosial dan budaya. Dampak sosial yang pertama, kedudukan para raja dan keluarga istana sebagai penguasa di berbagai kerajaan di Indonesia terpaksa berubah menjadi aparat atau pegawai yang bekerja untuk membantu pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, adanya pembagian kelas sosial masyarakat yang hidup di Indonesia, yakni kelas 1 diduduki oleh bangsa barat, kelas 2 diduduki oleh timur asing, dan kelas 3, kelas terakhir yang diduduki oleh masyarakat pribumi. Nomor 3, adanya penderitaan rakyat karena kerja paksa. Dan yang keempat, melemahnya kedudukan dan perekonomian penguasa pribumi. Yang kelima, penguasa pribumi tidak mempunyai modal besar sehingga akan kalah bersaing yang membuat mereka bangkrut atau rugi. Dampak budaya. 1. Perubahan bahasa atau bahasa yang tercampur dengan bahasa Inggris. 2. Cara berpakaian barat sehingga mengikis budaya tradisional kerajaan atau keraton serta masyarakat. Nomor 3. Perubahan gaya hidup hingga hilangnya tradisi lokal. 4. Berubahnya cara pergaulan. Nomor 5. Berkembangnya ajaran agama Kristen di Indonesia. Kesehatan dan higienitas. Pada awal abad ke-20, kesehatan kolonial memang sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Ketika bergulirnya politik etis, fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas. Apalagi pada saat itu wabah penyakit mulai menyebar. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi, pendirian Stovia atau disebut sebagai sekolah dokter Jawa, dan pendirian sekolah dokter itu. Kebijakan itu melahirkan profesi baru di kalangan masyarakat pribumi dalam dunia kesehatan, yakni melahirkan dokter Jawa dan mantri kesehatan. Mobilitas sosial. Yang pertama, lahan pertanian di desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar. Petani beralih profesi menjadi buruh. Hal ini mendorong para pekerja untuk meninggalkan desanya menuju ke tempat industri baru yang lebih menjanjikan. Yang kedua, keinginan untuk terhindar dari berbagai kewajiban seperti kewajiban tanam paksa atau kerja paksa. Mereka akan mencari daerah-daerah yang tidak memperlakukan kewajiban tersebut. Yang ketiga, kota-kota baru bermunculan dan hal itu mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang memungkinkan, seperti berbagai sarana prasarana tersedia di kota tersebut dan membuat masyarakat pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, pendidikan membuat banyak orang Indonesia masuk menjadi golongan cendekiawan yang bekerja di kantor-kantor milik pemerintah di kota. Oke, selanjutnya adalah munculnya sentimen rasial.
Pada zaman itu, penduduk dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah golongan Eropa, yang kedua adalah golongan Timur Asing yang terdiri dari Cina, Arab, dan India. Lalu ada golongan pribumi. Golongan Eropa adalah golongan kelas atas atau yang tertinggi. Golongan Timur Asing adalah golongan kelas kedua. Lalu golongan pribumi adalah golongan kelas ketiga atau yang paling rendah. Pada tanggal 13 Juli 1919, orang-orang Indo atau campuran Eropa pribumi atas prakasa Karel Zalberg membentuk Indonesia Europe Verbond atau yang disingkat dengan IEV. IEV adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah dan melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda Totok. Karena orang-orang Indo tidak diterima di kalangan pribumi dan ditolak oleh kalangan Belanda Totok. Namun pada kenyataannya adalah sebaliknya, hingga orang-orang Indo tersebut menganggap bahwa masyarakat pribumi bodoh dan udik, atau biasanya mereka menyebutnya dengan kata inlander. Golongan Timur Asing diperlakukan sama oleh pemerintah kolonial. Mereka diperlakukan secara rasialis. Namun mereka lebih makmur dibandingkan dengan masyarakat pribumi, karena orang Timur Asing dapat dimanfaatkan dalam sektor ekonomi. Mereka menjadi pedagang perantara dan pengawas antara koloni dengan pribumi. Ini adalah wajah dari Karel Zalberg. Dalam politik ada satu, penerapan pemerintah enggak langsung atau masyarakat dipimpin oleh bupati atau gubernur yang merupakan perwakilan pemerintah kolonial Hindia Belanda di pusat. Yang kedua ada mulai bermunculan berbagai berlawanan rakyat Indonesia karena banyak kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan rakyat. Yang ketiga ada kekuasaan kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai diambil alih dan memiliki ketergantungan di pemerintah kolonial Belanda. Itulah sebabnya banyak terjadi perpecahan dan banyak muncul pemberontakan di tengah masyarakat. Yang nomor 4, hukum adat yang sudah ada dan dianut oleh masyarakat diubah menjadi hukum-hukum modern oleh bangsa Barat. Yang kelima, Jawa ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan dibagi menjadi beberapa wilayah prefektur, yaitu wilayah yang mempunyai kekuasaan tersendiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.